Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Egg of Terror part 24. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng sebagai komandan perang memimpin pasukan Master Hantu dan Ye Shuang bersama pasukannya datang ke kota Long. Ning Die memuji bagaimana pasukan kota hantu yang datang dengan megah. Lin Feng memberitahu pasukan manusia untuk diam. Pasukan itu bukanlah musuh. Ying Rui penasaran apakah Lin Feng dan Nenek Die mengenal hantu kuat itu dan sedang bernegosiasi. Di atas langit, Rempak Yesuang mengatakan dia tidak percaya ada hantu yang bisa menjadi pemimpin Master Hantu dan menyukai manusia. Ning Die kesal dengan aliansi Master Hantu yang dia pimpin, lingkup pengaruhku seluruh timur, dan tentu saja kota hantu yang kecil tidak akan cukup memuaskanku. Kata-kata itu membuat Yesuang kesal. Kota hantunya dipanggil kecil. Sejak aku menemukan jubah yang dicuri seorang pencuri, kota hantuku ini bukan lagi kota hantu yang kecil. Lin Feng yang ada di tengah mencoba menenangkan keduanya yang sudah siap bertarung. Niat membunuh kedua hantu mimpi tingkat 2 ini hampir menghancurkan separuh pasukan. Master hantu yang belum cukup kuat mulai pusing dan pingsan karena niat membunuh dua hantu tersebut. Lin Feng menengahi keduanya. Hentikan, jangan lupa tujuan pertempuran ini. Dan akhirnya keduanya sudah menurunkan niat membunuhnya. Bukannya ini aliansi sementara untuk melawan malaikat. Aku tidak masalah, kata Yesuang. Ning Die bilang, Tuan Kota sangat adil. Kami sangat berterima kasih. Keduanya ini berjabat tangan. Yesuang sangat pintar, membuat Ning Die kesal. Dia mengatakan dia setuju demi Dasitu atau Lin Feng dan sebenarnya tidak ingin bekerja sama dengan Ning Die. Dia juga berbisik tidak akan memberitahu rahasia bahwa Ning Die adalah hantu ke Master Hantu lainnya. Lin Feng setelah itu mengumumkan, dengan ini manusia dan tentara kota hantu melakukan gencatan senjata sementara dan bersatu bersama untuk melawan pasukan malaikat. Liu Ru senang aliansi manusia dan hantu itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Yan Yan juga senang pasukan hantu itu adalah bantuan yang diundang Lin Feng. Semua master hantu juga memuji Lin Feng yang bisa mengundang pasukan hantu. Lin Feng dan Ning Die sudah kembali ke perbatasan kota. Tuan kota Long memuji keduanya yang sekarang mereka bisa punya kesempatan menang lebih baik. Lin Feng bilang perbatasan tidak jauh dari sini. Dia dan Nenek Die akan memimpin pasukan hantu untuk ke sana dan memblokir. Ying Rui bilang akan segera menyusul ke sana. Yan Yan mendekati pacarnya. Lin Feng, hati-hatilah. Lin Feng tersenyum, kau juga hati-hati. Setelah itu, Lin Feng duduk di singgasana Ye Shuang dan mulai pergi ke perbatasan luar. Ye Shuang memimpin pasukannya. Ikuti perintahku ke perbatasan dan bersiap untuk bertempur. Setelah itu, di perbatasan, terlihat pasukan Master Hantu sudah tiba di sana dan masih ada 8 jam sebelum pasukan malaikat tiba. Lin Feng bertanya, bagaimana kita akan melawan malaikat? Ye Shuang sudah mengunjungi piramida hantu sebelumnya. Itu sudah sepenuhnya menggabungkan hantu dari Timur Tengah. Ada ratusan juta hantu dan mereka mungkin lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Malaikat ini juga bisa mengekstrasi energi hantu dari piramida hantu yang dia gunakan untuk dirinya sendiri. Semakin banyak hantu dia tambahkan ke dalam piramida itu, semakin banyak pula kekuatan yang bisa malaikat pinjam. Lin Feng paham pertempuran ini bukan untuk membunuh malaikat, melainkan melawan atau memaksanya mundur. Hantu mimpi tingkat 3 sangat sulit untuk dibunuh. Jadi kenapa tidak membuat waktu untuk mereka lebih kuat dulu, lalu menghabisinya sepenuhnya? Jika piramida hantu ini hancur, akan sulit bagi malaikat untuk menghancurkan timur dan mungkin memilih untuk mundur.
Lin Feng bilang harus berusaha sekuat tenaga. Dia punya rencana untuk menghancurkan piramida hantu itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Keduanya ini kaget cepat sekali 1 menit. Setelah itu terlihat cahaya menyilaukan yang semakin mendekat. Master hantu yang lemah bertugas menjaga berbagai garis pertahanan. Untuk yang kuat akan menghadapi musuh di garis depan. Lin Feng berharap semua orang kembali dengan selamat kali ini. Setelah itu di garis depan di luar tembok, dua teman Lin Feng sedang makan dan menunggu pertempuran dimulai. Saat itu mereka melihat adanya cahaya terang yang mendekat. Piramida hantu dan wilayah hantu malaikat mulai terlihat. Lin Feng menyuruh pasukan mulai bersiap untuk bertarung. Ying Rui melotot melihat pasukan malaikat. Kang Zue juga tidak tahu ada begitu banyak hantu tingkat es di benua barat. Kuda hantu terbang melewati pasukan manusia. Semuanya, aku tahu musuh kita sangat kuat, tetapi di belakang adalah rumah kita. Seluruh wilayah timur harus kita lindungi. Aku, Lin Feng, sebagai rekan akan bertarung bersamamu sampai saat terakhir. Semua pasukan Master Hantu bersemangat dan akan mengikuti komandannya Lin Feng. Lin Feng bilang ke Ye Xuang dan Ning Die untuk melakukan semua sesuai rencana. Lin Feng memberikan nama rencana ini sebagai Operasi Cita, dan itu sudah dimulai dengan Lin Feng yang bergegas maju ke garis depan. Operasi Cita akan dimulai dengan Ning Die dan Ye Xuang menarik perhatian malaikat selama 1 menit dengan melawannya. Saat keduanya ini bertarung dengan malaikat, Lin Feng akan mencari kesempatan dan menggunakan itu untuk menghancurkan piramida. Kalau bisa memotong seluruh piramida hantu menjadi 2 bagian. Ye Xuang dan Ning Die sudah terbang mengarah ke wilayah hantu malaikat. Sementara Lin Feng dengan kuda hantu mulai mendekatinya. Dua serangan dari Ning Die dan Ye Xuang sudah membentur wilayah hantu malaikat. Saat itu ada sebuah pusaran cahaya yang keluar dari wilayah hantu. Ning Die bilang kekuatan malaikat lebih kuat dari sebelumnya, dan Ye Xuang kerepotan karena piramida ini. Waktu 1 menit, Lin Feng terus berjalan. Pasukan kota hantu terkikis karena kekuatan malaikat. Yan Yan kaget kehadiran malaikat ini sudah bisa melumpuhkan seluruh kekuatan pasukan. Ying Rui memimpin. Dia meminta pasukannya untuk mengikuti arahan serangan dari Lin Feng dan menunggu. Lin Feng menerobos pasukan malaikat dan menyuruh semuanya untuk menyerang. Semua hantu Lin Feng maju. Malaikat sudah muncul, dia melayang di atas piramida. Malaikat menggunakan kemampuannya, muncul 2 bola cahaya yang besar. Ye Xuang membentuk cakar di tangannya, dan Ning Die menahan bola cahaya dengan kemampuan kubu-kubunya. Selagi mereka bertarung, Lin Feng tampak sudah mulai mendaki piramida dengan bantuan Zuan Hua dan Ling Luo. Saat itu muncul banyak bayangan di depan Lin Feng dan bertanya, "Manusia, apa kau di sini untuk mati?" Mereka adalah pasukan malaikat yang disebut Legion Dewa Iblis. Karena kekuatan malaikat, dia ada di tingkat hantu pseudo mimpi tingkat 2. Sama halnya dengan Zhang Ai yang juga sama tingkatannya hantu mimpi tingkat 2. Reis juga muncul. Ini pernah muncul saat Lin Feng mengunjungi benua barat. Dia adalah Beast Master. 3 dewa lain juga diperlihatkan. Ini namanya Wolfir. Sama juga dia hantu mimpi tingkat 2. Yang ini bernama Sana. Dan yang kayak singa ini bernama Wei Shen. Lin Feng tahu bawahan malaikat semuanya semakin kuat. Sepertinya mereka menerima berkah dari piramida dan untuk sementara kekuatan mereka akan meningkat 1 tingkat. Lin Feng mengeluarkan semua hantunya termasuk Xiao Ru. Dia menggunakan kemampuan peningkatan kekuatan dan juga pengorbanan darah. Lin Feng tidak akan main-main, dia langsung serius dan mengeluarkan semua kemampuannya. Zuan Hua dengan memakai cermin hantu membuat banyak sekali klon rekan-rekannya dan menggunakan 3000 lentera. King Chu yang juga ada klon menerima kekuatan dari lentera dan terus menganalisa lawannya.
Reis yang sombong tersenyum senang. Dia bilang bersiaplah menerima hukuman. Buaya monsternya menyemburkan nafas yang mengarah ke Lin Feng. Serangan itu berhasil ditahan sama raksasa Isuna yang sudah datang dan juga menahan serangan lain dari Zhang Ai. Weker menggunakan tameng iblis. Sana menggunakan kutukan kematian. Hui Shen menggunakan pedang penghancurnya. Ketiganya maju bersamaan. Tong Tong menghadapi Hui Shen dan berhasil menahan serangan pedang penghancur. Jiang Wei membuat reruntuhan kota yang dia jatuhkan ke arah sana dan Weker. Yu Hue menyerang Wolfir dengan api Phoenix. Wolfir menahan itu dengan kabut beracun pemakan jiwa. Zhang Ai tidak bisa menahan serangan Isuna dan terkena bogeman mentah di wajahnya. Tong Tong dengan cepat sudah berada di belakang Reis. Oi, Pak Tua, mari kita lihat siapa yang mati di sini. Tong Tong berhasil mendaratkan serangan telak pada Reis. Reis yang terkena serangan itu terlempar dan terjatuh ke tanah. Dia sadar saat tahu kalau kekuatan melemah. Reis kaget saat melihat kalau piramida hantu mulai dihancurkan. Itu karena Xiaoru dan Ling Luo yang selama ini terus fokus menghancurkannya. Xiaoru bangga. Dia adalah orang yang paling ahli kalau urusan menghancurkan menara dan semacamnya. Waktu Lin Feng tinggal 33 detik sebelum menghancurkan piramida. Lin Feng memuji Ling Luo dan Xiaoru. Weker yang menyadari itu bilang kalau target mereka adalah piramida. Hui Shen berlari ke sana dan dia yang akan mengurusnya. Lin Feng tersenyum, baru sadar ya. Sekarang sudah terlambat. Kemajuan analisa King Chu sudah di angka 60%. Penindasan ikan kayu yang bisa mengabaikan tingkatan sudah berhasil. Ketukan ikan kayu King Chu mulai membuat tubuh para dewa iblis ini mati rasa dan tertekan. Ning Die yang jauh dari sana pun merasakan fluktuasi kekuatan King Chu dan yakin hantu Lin Feng sudah memulihkan total. Ye Shuang memujinya. Tidak salah kenapa Lin Feng sangat yakin pada rencananya. Malaikat sadar ada yang salah dan mulai pergi dari pertarungan itu. Ye Shuang menggunakan kemampuan menumbuhkan bunga dunia bawah. Bunga dunia bawah mulai tumbuh besar dan seperti menjebak malaikat di dalam sangkar. Harusnya itu sudah cukup bagi Lin Feng. Lin Feng menyuruh hantunya menghancurkan pasukan malaikat. Dimulai dengan Isuna dan Jiang Wei. Keduanya dengan mudah mengalahkan dua dewa iblis. Yu Hue dengan Phoenix membakar dua dewa iblis sekaligus. Sementara itu, Tong Tong diminta Lin Feng untuk segera menghancurkan piramida. Dia sudah ke sana dan menyiapkan tombaknya. Tebasan besar dan kuat dari Tong Tong sudah sampai. Tampak piramida itu terbelah karena tebasan Tong Tong. Setelah itu, Lin Feng berteriak ke semua pasukan. Semuanya masuk ke dalam piramida dan hancurkan musuh di dalamnya. Jangan biarkan itu pulih. Semua pasukan, entah itu hantu atau manusia, mulai maju ke dalam piramida. Ying Rui memimpin pasukan master hantu untuk menyerang. Kedua belah pihak saling menyerang dan momen terbaiknya saat manusia bisa diselamatkan oleh pasukan hantu Ye Shuang. Karena saking banyaknya dan kuat serangan pasukan manusia membuat piramida ini tidak bisa pulih lagi. Tanpa berkah dari piramida, malaikat itu pasti akan melemah. Lin Feng akan maju membantu. Semua hantu Lin Feng paham dan terbang ke malaikat. Ning Die dan Ye Shuang tidak menyangka Lin Feng akan benar-benar bisa memotong piramida itu dalam waktu 1 menit. Saat itu Ye Shuang menyadari sesuatu di belakang. Segel bunga dunia bawah mulai dihancurkan oleh malaikat. Dan malaikat berhasil lolos dari situ. Reis dan Zhang Ai masih hidup. Keduanya melihat malaikat dengan wajah memohon untuk dibantu. Malaikat yang lolos sudah terbang ke langit. Saat itu dia menyerap kembali kekuatan dari Reis dan Zhang Ai. Saatnya mengambil kembali kekuatan yang kuberikan pada kalian. Kekuatan Reis dan Zhang Ai menghilang terserap kembali ke dalam tubuh malaikat. Hal itu juga berlaku pada pasukan malaikat yang lainnya. Ying Rui yang melihat itu tampak kaget dan tidak percaya. Malaikat sepertinya
juga mengambil semua kekuatan dari piramida. Ning Die mulai panik, dia harus membantu Lin Feng. Ye Xuang tahu apa yang akan dilakukan malaikat itu adalah menyerap kembali kekuatan yang dia berikan dan donasikan ke seluruh pasukannya, dan juga kekuatan dari piramida itu sendiri. Malaikat akan bertambah kuat dengan itu. Zuan Hua dengan cepat sudah di depan malaikat bersama Tong Tong. Tong Tong menyiapkan tombaknya. Dia langsung melemparkan tombak itu ke arah malaikat. Tapi malaikat menyadarinya dan menyerang dengan cahaya yang membuat Tong Tong terluka. Beruntung berkat Zuan Hua keduanya bisa mundur dari sana. Lin Feng bertanya apakah Tong Tong terluka. Kata Tong Tong dia baik-baik saja. Semua melihat bagaimana kengerian malaikat yang sudah mengambil kekuatannya kembali. Sayap yang sebelumnya hanya sepasang, sekarang sudah menjadi 3 pasang. Ini adalah bentuk sempurna dari malaikat, dan mereka baru tahu kalau malaikat yang sebelumnya belum sempurna, dan yang sekarang ini adalah malaikat dalam kondisi full powernya. Cahaya ilahi akan menerangi segalanya, kata malaikat yang langsung menggunakan serangan cahaya. Cahaya itu turun dan langsung mengeliminasi pasukan kota hantu. Begitu juga dengan master hantu yang tidak kuat dan menjadi korban dari serangan malaikat. Ning Die dan Ye Xuang menggunakan perluasan wilayah hantu untuk melindungi diri. Cahaya keemasan adalah perwujudan dari hukum malaikat. Hanya hantu seperti mereka yang dapat menahannya. Zuan Hua bilang kalau wilayah hantu mereka tidak akan bisa menghentikannya. King Chu bergerak dengan membuka wilayah hantu kuil sunyi. Wilayah hantunya dapat menahan hukum malaikat. Lin Feng senang, ikan kayu King Chu dapat menahan cahaya emas malaikat. Dan takjub apakah ini kekuatan dari hukum hantu setelah pemulihan total. Ning Die meminta Lin Feng menggunakan ikan kayu itu untuk melemahkan cahaya emas dan air kepung malaikat. Lin Feng paham dan memberitahu itu ke semua hantunya untuk mengambil kesempatan menyerang malaikat. Muncul cahaya di dahi malaikat, pertanda dia mau menyerang. Laser cahaya. Malaikat sudah keluar. Serangan itu sangat besar dan kuat, mempunyai semacam hukum di dalamnya. Jiang Wei mengatakan ke Lin Feng, dia tahu kenapa malaikat bisa begitu kuat. Katanya topeng malaikat terbuat dari emas murni. Hal itu tentu saja membuat Lin Feng kaget. Dia bertanya ke Jiang Wei bagaimana bisa hantu menggunakan emas murni. Jiang Wei juga tidak tahu. Tapi berkat topeng emas itu, serangan malaikat semakin kuat dan hampir sempurna. Setelah sempurna, serangan itu akan menjadi lebih kuat dan saat itu ikan kayu King Chu tidak akan berefek lagi. Malaikat bicara dan menyuruh lawannya untuk menyerah saja. Cahaya malaikat semakin kuat. Ye Xuang bilang sudah tidak bisa menahan cahaya ini lebih lama. Begitu juga dengan Ning Die. Lin Feng bertanya bagaimana cara menghancurkan topengnya itu. Jiang Wei bilang malaikat itu sulit untuk didekati, apalagi hantu tidak bisa menyentuh emas. Lin Feng terpikirkan ide, kalau memang hantu tidak bisa memakai emas, maka dirinya yang seorang manusia pasti bisa memakainya. Lin Feng akan menggunakan flash Zuan Hua untuk pergi ke samping malaikat dan menggunakan kesempatan mencuri topeng emasnya dan flash lagi untuk kabur. Jiang Wei bilang terlalu berbahaya bagi manusia biasa pergi ke tempat malaikat. Lin Feng mengeluarkan armor emas yang memang sudah dia persiapkan untuk perang ini. Ini akan menghalangi penetrasi energi hantu sepenuhnya. Lin Feng sudah memakai armor full body itu. Dia meminta Ning Die dan Ye Xuang untuk menarik perhatian malaikat dulu. Dia akan mengambil topengnya. Ning Die dan Ye Xuang melanjutkan menyerang wilayah hantu malaikat. Malaikat dengan sangat mudah menangkis itu dengan satu tangan dan mengatakan aku tidak terkalahkan. Lin Feng di balik armor juga memakai armor yang bisa menyembunyikan dirinya sebagai hantu. Dan itu sudah aktif. Dia meminta Zuan Hua untuk flash ke sana. Malaikat mengerahkan cahayanya ke lawannya di depan.
Saat itu dia menoleh melihat Xuanhua yang sudah ada di sampingnya. Dengan cepat malaikat langsung mengempaskan tubuh Xuanhua dengan cahayanya. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu, kata orang yang tiba di belakang malaikat. Topeng malaikat sudah terlepas, membuat malaikat sangat kaget. Lin Feng berhasil menyelinap dan mengambil topeng emas malaikat. Lin Feng mulai terbang menjauh darinya. Malaikat tidak tinggal diam, dia juga menyerang Lin Feng yang mencoba kabur. Lin Feng memasukkan topeng itu ke inventory, di mana dia bisa memutuskan koneksi antara topeng emas dengan malaikat. Malaikat begitu marah dan memborbardir Lin Feng dengan serangannya, sampai armor Lin Feng rusak. Beruntung saat itu Xuanhua sudah sampai di sana dan langsung menggunakan flash. Malaikat yang kehilangan topengnya berteriak kencang. Tanpa topeng itu, sekarang malaikat terkena serangan balik dari energi hantu yang baru saja dia serap secara paksa. Kasus ini sama seperti Yesuang di part sebelumnya, kelebihan energi. Lin Feng bilang ini adalah kesempatan, ayo serang. Malaikat yang kesakitan terus berteriak. King Chu menggunakan tekanan ikan kayu. Hal itu membuat malaikat berteriak lebih kencang dan kekuatannya melemah. Saat itu ditambah Yesuang, Ningdie, dan Yu Hui. Serangan ketiganya sudah sampai mengenai malaikat. Malaikat yang terkena serangan itu terlempar jatuh. Dia membuka matanya dan setelahnya cahaya terang membuat silau mata muncul. Malaikat kabur dari medan perang. Yang tersisa hanyalah tongkat emasnya. Ningdie bilang jangan dikejar. Untuk sementara, inilah hasil terbaik yang bisa mereka dapatkan. Lin Feng menangkap tongkat emas itu yang tersisa dari malaikat. Tapi setelahnya tongkat emas itu lenyap. Kayaknya ini bukan berasal dan terbuat dari emas asli, tidak seperti topengnya. Cahaya malaikat sudah hilang dari pandangan. Semua pasukan manusia menyadari itu dan sangat senang karena perang sudah selesai. Lin Feng senang pertempuran mempertahankan timur sudah dia menangkan. Semua pasukan berteriak menang dan menyebut nama Komandan Lin Feng. Setelah perang itu selesai, Lin Feng bertanya ke Jiang Wei apakah dia menyadari sesuatu dari topeng emas ini. Jiang Wei mencoba menganalisanya dulu. Jiang Wei bilang tidak heran kenapa malaikat bisa menggunakan emas. Topeng ini memiliki abu, yang kemungkinan besar itu adalah abu milik malaikat. Abu ini kayaknya merujuk ke abu hasil kremasi setelah kematiannya. Jadi malaikat menyatukan abunya itu dengan emas dan membuatnya menjadi topeng. Dan karena itu dia bisa menggunakan emas secara paksa. Jiang Wei akan menelitinya lebih lanjut dan mungkin bisa memakainya suatu saat. Lin Feng yakin saat Jiang Wei sudah menjadi hantu mimpi tingkat 3, mereka akan bisa melenyapkan malaikat sepenuhnya. Saat itu King Chu melakukan sesuatu. Dia sedang membersihkan medan perang, membawa semua hantu yang tersisa di medan perang ke dalam kuil sunyi untuk menekan mereka. Lin Feng memimpin hantunya dan mengatakan, ayo kembali, saatnya mengakhiri perang. Semua pasukan melihat Lin Feng yang sudah kembali dan senang melihatnya sehat. Yan Yan bersyukur Lin Feng sudah kembali dengan selamat. Pertempuran ini bukanlah pertarunganku sendiri. Berkat usaha kalian, kita semua bisa menang. Ying Rui bilang, prestasi Lin Feng saat ini tidak ada satupun yang akan dapat menandinginya. Yesuang tiba-tiba bicara, Xiao De, karena masalah malaikat sudah selesai, saatnya menyelesaikan masalah kita. Ling Die membenarkannya. Lin Feng datang menghentikan. Dia bilang mempunyai saran. Di garis pertahanan kedua kota Long, pasukan Master Hantu dan pasukan kota hantu sudah terpisah. Master Hantu ini bertanya apakah mereka akan melawan pasukan kota hantu itu. Sementara di atas tembok, tampak Lin Feng mendudukan dua hantu ini. Ini adalah aliansi yang kubuat. Sekarang manusia dan kota hantu di timur selamat. Tapi ada yang ingin ku bicarakan. Sebelum malaikat benar-benar ditangani, tidak pantas bagi kedua pihak untuk bertengkar dan saling melemahkan.
Mulai sekarang, para master hantu tidak akan menyinggung daerah sekitar kota hantu, dan pasukan hantu juga tidak akan menyerang kota manusia dan master hantu. Jika keduanya setuju dengan usulan Lin Feng, tinggal tanda tangan saja perjanjiannya. Dia setuju dan langsung tanda tangan. Begitu juga dengan Ye Xuang, karena das itu yang mengatakannya, tentu saja Ye Xuang akan setuju. Ye Xuang bertanya, karena sudah menepati janjinya, bukannya dia bisa meminta sesuatu pada Lin Feng. Dia meminta emas. Ye Xuang ingin belajar cara menggunakan emas. Lin Feng paham, apakah 1 ton emas cukup untukmu? Ning Die dalam hati kaget apakah Lin Feng yakin dengan itu. Ye Xuang bilang itu cukup. Dia juga sudah memasukkan 1 ton emas dari Lin Feng dan bilang akan mundur kembali. Dan kalau ada yang perlu dia lakukan, Ye Xuang akan menghubungi Lin Feng. Ye Xuang sudah di singgasananya. Wang Xing sebagai menteri militer bilang ke semua pasukannya untuk kembali ke kota hantu. Ning Die terbang, dia tidak ingin tertinggal dari Ye Xuang. Dia ingin pergi untuk berlatih lagi dan menyerahkan di sini ke Lin Feng. Setelah itu, Lin Feng bilang ke semua pasukan, rekan-rekan yang terkasih, kita sudah berdamai dengan kota hantu. Perjanjian gencatan senjata telah disetujui dan tidak akan ada agresi timbal balik setelahnya. Semua orang di sana senang bukan main. Lin Feng bilang, akan diadakan festival di kota Long selama 1 minggu penuh untuk merayakan kemenangan. Setelah itu di kota Long, terlihat festival sudah diadakan dan banyak master hantu yang membawa keluarganya menikmati festival itu, termasuk Lin Feng. Tong Tong menikmati festival itu bersama Rumble. Para wanita dewasa bertiga ini akan pergi menonton pertunjukan dan meninggalkan Lin Feng sendiri untuk mengurus anak-anak. Lin Feng harus menemani hantu yang termasuk masih anak kecil, seperti Tong Tong, Ling Luo, Rumble, dan yang terbaru Xiaoru. BTW di sini aku kasihan dengan Isuna, dia tidak bisa menikmati ini. Dan semoga saja Lin Feng segera menyelesaikan masalah Isuna dan bisa bersama-sama dengan hantu lainnya. Saat itu Lin Feng menoleh melihat Yan Yan dan yang lainnya datang. Dia datang dengan Liu Ru, Zhao Yu, dan Zhao Ling. Keempatnya memakai pakaian yang manis dan indah. Setelah itu Lin Feng menikmati festival dengan para wanitanya. Begitu juga dengan teman sekelas Lin Feng yang satu ini. Ternyata pacarnya datang ke kota Long dan menemaninya menikmati festival. Beberapa hari kemudian, di rumah Tuan Kota Hai, terlihat Lin Feng sedang menangani dokumen setelah perperangan dan itu sangat menyiksanya. Saat itu Ling Luo datang bersama Rumble. Rumble terlihat begitu bulat karena banyak sekali makan. Lin Feng ingat kalau Ling Luo XP-nya sudah penuh dan bisa ditingkatkan. Dia menggunakan ramuan resusitasi untuk memulai misi pemulihan Ling Luo. Ini misi pertamanya. Ikuti panduan Ling Luo untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk menemukan pulau immortal kuno, Ping Lai. Lin Feng bertanya, Ping Lai, apakah itu kampung halaman Ling Luo? Ling Luo tampak tidak mengingat sesuatu. Lin Feng bingung, Ling Luo tidak ingat apapun, tapi sistem mengatakan ikuti panduan Ling Luo. Mungkin petunjuknya ada di dalam bentuk payung Ling Luo. Setelah Ling Luo menjadi payung, Lin Feng melihat dengan seksama, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang menarik di situ. Ling Luo sebelumnya adalah 3 payung yang berbeda dan bersatu menjadi satu, dan setelah itu Lin Feng terpisah menjadi 3 bagian. Setelah melihat itu, Lin Feng mengingat kalau dia tidak pernah memperhatikan pola aneh di bagian dalam payung Ling Luo. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Maaf kalau aku potong di sini dan nanggung. Aku hemat-hemat chapter Egg of Terror karena hampir mentok. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.